Assalamualaikum halo kalian, selamat datang. Masih dengan Ucup ya. Kali ini kita akan masuk ke segmen You Signature. Di sini kita akan membuat rumah ya. Kalau kalian kerasa ada sehari atau 2 hari gua nggak ngupload, itu gua lagi mikir bikin rumah. Ya, seperti kalian lihat gua udah berada di bagian build di Denah Blueprint. Jadi kali ini kita akan membuat rumah. Cuman rumahnya kayak mana sih ya? Jadi untuk kali ini agak sedikit berbeda karena gue ingin buat series namanya City Escape ya. Di dalam series ini gue akan membuat 3, salah satunya membuat rumah dan 2 lagi dekorasi ya. Seperti kalian lihat ini adalah bagian awal. Nah seperti ini. Jadi template awalnya kayak gini ya. Pertama full di bagian bawahnya dengan lantai. Terus di bagian kiri atas seperti kalian lihat, itu dibikin rumah yang kecil, lebih ke seperempat bagian wilayah rumah ya. Ukurannya kalau nggak salah ada 6 kali 5. Nah, seperti ini. By the way, gua sambil cerita, sambil bikin juga ya. Jadi kalaupun kalian misalnya pengen bikin rumah yang sama kayak gua, jadi template awalnya seperti itu. Oke, balik lagi. Jadi gua bikin series ada 3. Yang sekarang yang gue bikin rumah, gue kasih nama City Resort karena gue akan bikin resort ya. Nah, rumah kecil tapi gue gabungkan dengan yang kemarin, kayak ada kolam ikannya, kayak gitu. Pokoknya ada kolam renangnya. Cuman seperti di ala-ala perbukitan, seperti kalian lihat di thumbnail lah ya. Yang kedua gue mau mendekorasi farm. By the way, ini kalau kalian lihat, ngikutin aja ya. Kebetulan ini tinggal disambungkan aja yang di bagian tepi yang udah diwarnain di bagian lantainya dengan dinding. Nah, kebetulan ini dinding yang gua pakai dulu, yang jarang banget orang sekarang pakai. Nah, dinding yang ada kaca dengan bagian kerangkanya di bagian dalam itu. Nah, unik aja, jadi kita pakai itu. Oke, lanjut lagi. Jadi yang kedua itu gue akan mendekorasi bagian farm, itu juga salah satu request. Jadi itu ceritanya dari kemarin yang garasi kita kan udah bikin bengkel. Nah kemarin ada juga yang request untuk dibikinkan di bagian farmnya. Cuman memang ada rencana tapi nanti akan menyusul. Sekalian aja nanti dibikin konsepnya mirip dengan si tema kali ini ya. Dan yang berikutnya itu membuat jalan, tapi istilahnya jalan yang seperti di perkotaan, yang nanti tamannya akan kita sulap menjadi itu, ya. Soalnya kalaupun kita bikin taman, di bagian setengah rumahnya itu juga udah ada taman. Oke, kalau di sini nanti akan dikasih tangga, untuk ke atasnya nanti dibikin lantai 2, seperti kalian lihat. Ini tinggal dilengkapin aja ya, diikutin aja bagian sini. Oke, dari semua itu emang rata-rata adalah request dari teman kita yang sebenarnya sih requestnya itu bisa dipisah-pisah, tapi nggak ada salahnya gue gabung di satu wilayah dan semuanya juga berbeda-beda. Nah, akhirnya gue sesuaikan lah sama temanya. Untuk yang di bagian resort, ini sebenarnya itu request dari teman kita yang dia mintanya pertama ada yang rumah yang dulu. Jadi, kalau misalnya kalian tahu ada beginner's guide, gue dulu bikin di awal-awal pas gue masuk ke Undawn. Nah, itu tuh gue bikin rumah sampel untuk tutorialnya. Cuman ada orang yang ngelirik, katanya pengen punya rumah yang kayak gue bikin. Tapi gue mencoba meyakinkan kalau itu rumah simple, sederhana. Tapi katanya bosan rumah yang besar-besar. Dan alhasil ya udah. Akhirnya gue coba bikin, tapi setelah gue lihat-lihat kayaknya cocok. Rumah yang kecil ini diaplikasikan ke rumah zaman-zaman sekarang. Karena itu mungkin sebelumnya belum diwarnain atau dipoles aja gitu. Ya udah akhirnya gue bikin. Terus ada juga yang request kalau pengen punya rumah yang F2P yang tidak ada gacanya. Sebenarnya sih rata-rata mungkin ada gacha tapi yang hoki-hokian dapatnya. Kebetulan gue usahain semuanya modal dari blueprint, dari shop bisa diusahakan buat dibeli ya, buat didapetin. Dan rumah yang emang refreshing lah, salah satunya ini ya. Oke, balik dulu ke model rumah ini, model rumah kita. Jadi sekarang gue memakai atap, itu sama dengan versi awalnya.
Karena untuk rumah zaman modern sekarang rata-rata gue lihat orang jarang, ya sekali lagi ya, jarang memakai atap yang rumah tipikal modern. Karena bagian atasnya rata-rata ya pipih, langsung mentok di lantai sebagai atapnya. Nah, alhasil karena gue awal-awal menerapkan pemakaian atap, jadi di sini juga gue memakai atap. Cuman ini atapnya uniknya, jadi gue gabungkan dengan bagian struktur rumah. Atapnya tinggi sampai ke atas, tapi ada bagian rumah yang melebihi atap, atau sampai-sampai si bagian rumahnya ngikutin si pola atap. Nah, salah satunya ini. Oke. Balik lagi cerita sedikit ya. Untuk masalah dekorasi farm juga gue berniat akan membuat salah satu model yang nggak biasa lah, setidaknya biar ada refreshingnya juga mengikuti si tema kali ini ya. Entah itu gue mau bikin open kitchen lah, atau mau bikin bagian botanical garden lah, pokoknya nanti lihat aja nanti. Dan tadi ya ada city road, jadi ada yang request mau bikin taman tapi temanya spring atau model musim-musim semi, cuman masalahnya kayaknya nggak cocok. Jadi pengen tetap bikin taman, cuman modelnya berbeda. Jadi nggak ada salahnya ya, biar nggak monoton, biar nggak membosankan memakai rumah dan taman secara terpisah. Alhasil nggak ada salahnya kenapa kita nggak coba bikin suatu kota kecil gitu ya di wilayah kita. Salah satunya gue ngangkat tema ini ya. Kali ini tetap memakai atap, bedanya antara if dengan atap biasa nanti akan digabungkan. If itu yang istilahnya yang ada poninya, jadi kalau kalian pakai nanti antara atap dan dinding, sedangkan yang biasa itu perpanjangan si atap ke bagian atas. Kebetulan gue pakai konsep awalnya kayak gini, jadi pure kayak gini gue terapin ke yang sekarang. Nah, ini bagian tampak sebelah samping. Jadi dengan memperpanjang si bagian atapnya, cuman mungkin ada beberapa kesalahan, terutama di bagian bawah. Jadi atapnya gua hapus, bagian bawahnya gua ganti atau gua geser sedikit si bagian dinding kacanya. Diusahakan lantai 1 dan lantai 2 sama ya, selaras, dan satu deret si kacanya. Akhirnya gua ganti, tapi di bagian atasnya tetap memakai si atap yang memakai if ya, buat tadahan hujan gitu. Jadi kalaupun misalnya kalian nanti ngelihat gua lagi beberapa hari nggak update, gua kan pengen coba selalu upload ya. Cuman ya gitu tadi, kalau misalnya ada kesibukan ya nggak bisa. Karena akhir-akhir ini gue lagi ada ngerjain sesuatu, terutama ada ikut tes juga. Jadi tetap gue usahakan prioritaskan bikin konten. Cuma nanti gue sambili ya dengan yang lain-lain. Jadi mohon dimaklumin. Oke, ini hasil akhir untuk rumah. Jujur untuk rumah simpel sederhana kayak gini tapi udah beres. Cuman masalahnya belum dipoles ya, belum diwarnain. Nah, ini tampak sampingnya. Nah, tinggal kita cat dan kita warnain. Nah, inilah salah satu yang udah gue ganti sebelum dicat. Jadi gue memakai atas bagian atap ya, atapnya itu level 3, jadi berwarna biru. Dan untuk kuncen pintu gua pakai level 4 karena gua ambil yang kerangka jendela, kerangka pintu dan jendela yang warna abu-abu pucat. Gitu, itu yang gua ambil ya, makanya gua ganti. Sisanya strukturnya tetap di level 2. Nah, gitu ya. Ini bagian tampak sampingnya. Oke. Bagian tampak samping itu kebetulan agak sedikit monoton seperti ini. Nah, akhirnya kita akan bikin trik. Oke, di dalam video ini ada beberapa trik. Salah satunya ini yang gue dapatkan dari YouTube juga. Jadi nggak ada salahnya nih gue terapkan di rumah ini. Jadi di bagian samping terlihat lebih monoton, lebih kaku ya, lebih polos. Jadi gue tambah sedikit variasi dengan memberikan pilar. Jadi pilar di sini kita memakai furnitur. Kita nggak punya dinding yang emang bisa dempet sampai tipis ya, dinding yang atau mungkin suatu yang bertipe vertikal yang bisa didempet. Kalau untuk lantai oke lah ya, bisa diukur seperempat. Cuman kalau dinding kan nggak ada nih.
pilar ya. Ya. Alhasil penggantinya adalah furnitur. Kebetulan dari model rumah gua naikin 1/4, lalu penghubung antar lantainya gua kasih tangga 1/4 juga. Kayak seperti ini ya. Jadi ada akses pintunya gua naikin 1/4 juga. Nah, tinggal kita memilih warna si furnitur. Furnitur yang gua pakai adalah lemari tinggi seperti ini. Kebetulan karena rumah nuansanya biru, jadi gua memakai yang biru seperti lemari ini. Nah, ini tinggal didempetin aja. Kalau kebetulan di sini gua ngasih 4 lemari sebagai pilarnya. Nah, seperti itu. Tinggal didempetin. Nah, nanti di bagian bawahnya tinggal kalian pasang lampu sorot. Bisa kalian beli di shop. Kalau misalnya device kalian bisa pakai settingan ultra atau sinematik lah ya, itu bagus jadinya. Jadi cahayanya akan terpantul ke dinding. Kebetulan device gue kentang banget ya, tapi ya udahlah. Oke, di atasnya nanti tinggal diaktifkan mode clipping, ditambahkan lantai seperti ini. Nah, nanti tinggal ditutupi bagian atas si lemarinya. Nah, seperti itu. Kebetulan karena ukurannya 1/4, ya, pas cocok juga dengan bagian temboknya. Nah, akhirnya gua tutupin pakai yang 1/4. Lalu tinggal ditambahkan lantai untuk menutupi di atasnya. Tadi kalau kita sudah menghapus bagian atap yang ada if-nya, jadi untuk mengembalikannya harus tanpa if ya. Takutnya kalau ada tadahan hujan sampai ke bawah, malah nanti akan membuat nggak bagus. Nah, ini dia ya. Bagian tadi polos, jadi lebih bervariasi dengan penambahan ini. Ini bisa juga diterapkan buat kalian. Lalu di dalamnya ditambahkan sedikit tangga 1/4. Dan ini ya, tahu-tahu hasilnya udah diwarnai aja. Ya, untuk masalah rumah udah beres. Ini salah satu rumah yang memang dari awal gua bikin beginner guide, cuman belum dapat warna dan akhirnya diwarnain dan dimodifikasi. Hasilnya bagus juga ternyata, dilihat-lihat ya. Cukup modern dengan nuansa yang sekarang. Beberapa mungkin ada yang belum gua cat atau gua warnain, tapi itu nanti menyusul. Setidaknya ini udah tampak full colornya untuk versi si rumahnya seperti itu ya. Untuk atapnya ini bagian dalamnya ya, gua kasih warna lantai yang nggak lebih cerah seperti itu, cuman untuk masa wallpapernya belum. Ini pintu yang tembus ke bagian samping. Nah, ini bagian atasnya. Untuk atapnya gua nggak beli wallpaper karena mahal, jadi cukup memakai yang versi upgrade dari si material atap biar lebih murah. Nah, ini bagian balkon depan. Udah ya kayak gitu. Ini tampilan secara overall dari rumah kita. Nah, ini ya. Bagus juga. Modifikasi antara atap dan struktur rumah. Ya. Bisa diterapkan buat kalian yang suka rumah yang mungil. Cuman nggak mungil juga sih. Ini ukuran masih cukup besar juga. Karena lebih besarnya porsinya ada di eksterior rumah. Nah, gitu. Ini tampak belakangnya. Belakangnya sih sebenarnya polosan aja, nggak perlu terlalu banyak detail. Karena kita fokus ke bagian depan. Oke. Berikutnya ini adalah pembuatan trik untuk kolam renang. Kalau ini simple sih sebenarnya. Cuman gue mempertahankan tinggi bagian rumah karena gue pengen ada dinding lengkung yang gue harapkan bisa jadi dimensi. Ada sih beberapa orang yang nggak pakai ini. Cuman dinding lengkung ini menurut gua tuh kayak lebih real aja kalau diterapkan di pembuatan rumah ya. Karena ada orang yang mungkin nggak bisa, harus naikin rumah sampai 1 tingkat. Jadi otomatis mereka agak sedikit memaksakan. Tapi ya is okay, kan semua tergantung dari topografi rumah ya, di mana rumah kalian dibuat gitu. Oke, ini gampangnya tinggal nanti diperpanjang aja memakai dinding. Dan jangan lupa juga kita memakai kunci ya, kunci dinding. Atau istilahnya kita memakai trik supaya nanti bagian atasnya agak lebih naik. Nah, nanti dibagi-bagi aja dindingnya. Nah, ini tinggal ditambahkan lantai seperti ini ya. Oke, ini tinggal diberesin seperti ini. Di bagian atasnya kita memakai lantai bulan sabit.
Nah, itu ya, menyesuaikan dengan bagian atas kolam renang. Dan jangan lupa juga karena kita pengen kasih air terjun, kita bolongkan. Dan seperti ini. Jangan lupa tes warna ya. Tes warna itu gue selalu anjurkan buat kalian yang lagi bikin rumah. Karena bisa ngelihat bagaimana membedakan wilayah-wilayah yang udah kalian bikin. Nah, kayak gitu, cocok atau enggak. Nah, kalau dari sini udah pas. Jadi, gue lanjut ke bagian belakang ya. Karena gue niatnya pengen bikin ada arus air ke wilayah belakang rumah. Jadi, setidaknya gue akan membuat saluran. Saluran air itu sendiri sebenarnya sih random aja. Cuman karena di belakangnya gue takutnya terlalu monoton, terlalu kaku karena tembok, jadi gua bikin aja saluran seperti ini. Untuk pembuatan saluran sebenarnya juga gampang, karena yang penting nggak harus sampai ujung, jadi kalian batasin aja, seperti nanti gua kasih tahu. Nah ini ya, salurannya kan simple aja tuh, kayak gitu. Nanti bagian belakang tinggal ditutupin, cuman dikasih warna, bedanya gitu. Karena gua mikir kayaknya untuk seperempat dinding kayak nggak cocok, jadi gua ganti dengan yang setengah. Ya, biar agak naik sedikit si bagian airnya seperti ini. Tinggal nanti disesuaikan sama si arus air kaliannya gitu ya. Pokoknya jangan sampai terlalu mentok sampai ke bawah. Oke, ini tinggal dilanjutkan bagian lantai ke arah bagian saluran dalam. Jangan lupa lagi-lagi tes warna ya. Kalau cocok lanjut, kalau enggak ganti. Oke, setelah tes warna selesai, nanti di bagian depan kita bikin alur air. Jadi, bikin arus airnya itu terserah sih. Nah, kebetulan gue bikin arus airnya mengelilingi si resortnya kayak gini. Gitu. Karena nanti akan disesuaikan sama platform kita yang di bagian depan. Akan disesuaikan dengan bagaimana model aliran air yang kita bikin. Nah, itu disesuaikan aja. Nah, kayak gitu ya. Karena kemarin pas dibikin kolam ikan, mentok-mentok alirannya cuma satu bagian kan. Nah, ini kita perpanjang. Oke, ini sketsa awal ya. Nah, kita pindah dulu ke samping. Kita akan membuat garase. Bener banget. Jadi di resort ini gue pengen bikin garase manual. Jadi garase buat mobil, tapi diletakin di bagian bawah. Jadi ceritanya kan keluarga yang nyimpen mobil, letakin aja di bawah gitu ya. Jadi gue bikin garase ala-ala manual. Jadi tinggal dibolongin, dimajuin ke depan. Kan sebelumnya kita kasih space satu lantai kan. Tujuannya buat ini. Lalu dikasih tanaman, dikasih dinding kaca. Karena ya sesuai request, dia pengen ada juga selain bikin ini, yang lain juga ada yang pengen bikin rumah tapi ramah F2P. Nah, ya jadi nggak pakai kaca yang kuning, tapi kaca yang dari shop ya, dari blueprintnya. Seperti itu, lalu ditambahkan dinding yang pakai if yang ukuran 1/4, lalu dihapus dinding bagian depan, atap ya, sorry, bukan dinding, atap pakai if yang 1/4, lalu nanti di bagian, nah itu seperti kalian lihat, nanti di bagian bolongan atasnya tinggal ditempelin dinding ukuran 1/4. Nah, kayak gitu ya. Itu bisa dijadiin garasi, bisa jadiin warung. Tadinya gue bikin coffee shop gitu, tapi ya udahlah ya. Nanti takutnya beda lagi sama konsepnya. Nah, ini garasinya di bawah. Nanti ada aksesnya lewat pintu kecil yang di bagian samping. Jangan lupa tes warna sekali lagi. Di bagian atasnya gue kasih tanaman sebagai penghiasnya. Oke, nah ini arah jalan dari garasi ke bagian depan rumah. Ini sebenarnya ngikutin arus air aja ya, tapi ya udah aja. Nah ini, tahu-tahu udah nongol ke sini aja. Ini bagian samping rumah yang udah gua warnain. Modelnya kayak gini. Nah, itu kolam renangnya, nanti airnya turun ke bawah, arus airnya ke belakang rumah. Cuman di atas kolam renangnya gua tancepin pohon, kayak gitu ya, pakai mode clipping. Nah, itu arus air ke dalam, nggak usah sampai mentok. Dibatasin aja cukup. Nah, ini bagian yang ini nanti akan kita bikin tutorialnya. Oke, nah ini dia. Ini basic awalnya kita mau bikin sambungan bagian ujung antara kolam renang kita sama bagian depan. Agak sulit sih awalnya, tapi ya gua lihat arus airnya gua ganti sedikit, agak sedikit ke dalam, dan ada space ke bagian depannya. Jadi penting ada dimensi jalannya. Ya udah, akhirnya gua bikin
seperti ini, dimana tanamannya ada di tengah-tengah gua kasih. Intinya kayak gitu ya. Ini tinggal ngikutin aja di bagian sisi kiri kanan arus airnya. By the way, itu ada tiang yang gua kasih di sana. Ya, tiang itu sebagai apa ya? Pembatas, pembeda bahwa itu ada saluran air. Nah, kayak gitu. Terus gua kasih di atasnya pagar ya. Karena di sini kurang lebih ukuran lantai setengah tingkat dari bawah, gua mau kasih tempat bersantai, duduk-duduk. Gitu. Jadi berjenjang-jenjang. Jadi terkesannya tinggi si rumahnya ya. Jadi jenjang rumah di atasnya beda, kolam renangnya beda, tempat bersantainya beda, arah masuknya juga beda. Nah, kayak gitu ya. Ini gua kasih tangga 1/4. Cuman di bagian bawahnya gua mau kasih tanaman pembatas. Karena apa? Terlalu banyak tangga juga, terlalu banyak handrail itu juga nggak bagus. Jadi gua batasin aja pakai tanaman ini. Cukup bagus juga sih untuk membatasi wilayah. Nah, itu. Lalu gua tambahkan tangga 1/4 seperti ini. Oke, ya. Nanti di bagian sini tinggal dikasih handrail seperti itu. Nah, di bagian bawah tempat pijakan gua tinggal dilengkapin aja dengan lantai. Ya. Jangan lupa di bagian sininya ditutupin seolah-olah di dalam situ ada kolam kecil. Nah, gitu ya. Cuma nggak kelihatan karena ditutupin kan. Nah, gitu. Ditambahkan handrail. Nah, jangan lupa seperti ini ya modelnya. Tuh ya, jangan lupa di tes warna dengan memakai warna yang awal, pakai redwood lantainya seperti ini. Oke, nah itu tempat bersantai nanti akan kita bikin sesuatu di situ ya. Nah, yang bagian bawah itu gua tambahkan tanaman yang agak dua lah ya. Jadi di bagian bawah tuh kayak seolah-olah melingkari si tanamannya. Nah, seperti ini. Nah, setelah gua letakin tanaman, tinggal diperpanjang aja bagian tempat pejalan kakinya ya, mau ke arah rumah seperti ini. Tuh, oke, tuh ya. Satu aja biar cepet. Oke, ini gua dalam proses memperbaiki di bagian atas. Karena sulitnya saat kita meletakkan tiang atau saat mode clipping, itu kadang beberapa bagian harus dihapus. Nah, termasuk bagian lantai atau yang mengganggu lah ya, intinya gitu. Oke, ini dalam proses finishing. Nah, ya, berikutnya kita akan masuk ke trik bagian tempat bersantai. Jadi sengaja gua nggak selesaikan. Kalian tinggal nambahin di bagian dasarnya lantai, ya, atau lantai dasar. Ini kebetulan dari medan bagian rumahnya agak sulit ya. Jadi gua ratakan dulu semuanya dengan full lantai seperti ini. Kalau kalian misalnya ada di lantai dasar rumah tuh nggak ada masalah, bahkan lebih mudah ya. Terus kalian cari nanti berupa meja, dan beberapa ada sih yang bagus menurut gua. Yang ini contohnya, atau yang ini contohnya, atau yang ini contohnya. Nah, kebetulan kita pakai yang ini. Ini tuh buat apa? Jadi kayak seperti rak yang ditempel ke dinding. Cuman diberi tingkatan lebih tipis, alias dia lebih dekat antara yang di bagian bawah dengan bagian atasnya. Ini setelah diletakkan di lantai 1, dulu dicocokin seperti ini. Apakah di bagian depannya cukup kelihatan? Setelah oke, lalu tinggal ditambahkan 1/4 tingkat lagi ke atas. Nah, kayak gini. Ya, lagi-lagi medannya agak sulit, tapi ya udah lah ya. Dan bagian kolam renangnya ternyata bisa diperpanjang dari 1/4 lingkaran jadi full lantai. Jadi bagian atasnya dapat buat pijakan si meja. Nah, akhirnya gue tambahkan meja lagi seperti ini. Gue sesuaikan atas sama bawah sama. Nah, oke. Setelah sama, baru gue tambahkan dinding 1/4. Dinding setengah untuk ditutupin. Nah, seperti itu. Jadi yang kita pakai adalah ujungnya aja. Nah, itu oke. Nanti tinggal diwarnain. Nanti jadilah hasilnya ya. Oke, itu yang tadi
Nantilah kita lihat hasil warnanya. Bagian depannya karena belum beres, jadi gua fokus ke bagian depan dulu. Jadi ini adalah bagian terakhir sebelum finishing. Jadi bagaimana menghubungkan bagian depan rumah ke bagian bawahnya, tapi tetap ada kelihatan aliran air. Jadi gua tetap naikkan di bagian atas, di bagian kolong rumah itu gua kasih tanaman. Ini kan kebetulan gua lagi bikin bagian airnya ya, arah airnya. Nah, seperti itu. Lagi-lagi nggak harus sampai ujung, cukup nanti dibatasin aja, tapi dikasih warna biru ya. Nah, di sini dikasih tanaman supaya lebih seger aja kelihatannya, lebih berisi. Oke, nanti gua kasih lah. Nah, ini tinggal dikasih bagian tiang. Tiang ini sebenarnya gunanya untuk lebih membuat tinggi si bagian lantainya, rumahnya, dan juga sebagai penopang si jalur bagian atasnya. Sekali lagi, gue pengen di bagian atasnya ada jalur ke rumah, tapi di bagian bawahnya pas menuju garasi mobil, jalurnya bisa kelihatan air. Nah, akhirnya gue pisah pakai si tiang. Nah, kebetulan ini tinggal ditambahkan tangga 1/4. Tuh ya, kayak gitu. Nanti di bagian atas si tiang gua kasih handrail. Jadi tuh ya, kesannya agak lebih mewah kalau pakai kayak gini, pakai handrail tapi di ujung tiang, di ujung atas tiang tuh. Tuh, oke. Nah, di bagian itu kan udah kelihatan tuh. Nah, di bagian bawahnya tinggal nanti dilengkapin atau alias ditutup pakai lantai. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Nanti di bagian sini tinggal ditambahkan tanaman seperti yang gue bilang tadi. Ini tanamannya cukup sepadan aja biar nggak terlalu banyak variasi. Jadi, nah memakai tanaman ini nanti sampai ke ujung. Sampai ke bagian tangga. Nah itu, tangga sebelah kanan tempat naik. Oke, nah ini akan gue perbaiki dulu ya sampai beres. Nah ini ya, udah beres. Kayak gini modelnya. Yang di bagian pinggir tinggal ditambahkan tanaman, di atasnya seperti ini, ya, ditambahkan tiang-tiang gitu. Nah, sekarang yang model finishingnya, bagaimana menghubungkan jalur atas dengan jalur bawah. Gampangnya sih tinggal dikasih tangga. Nah, kebetulan untuk variasi tangganya terserah kalian, tapi ini tangganya yang gua pakai yang 1/4. Boleh pakai tangga yang setengah, boleh tangga yang 1/4, asalkan tidak ketutupan sama arus air. Lagi-lagi arus airnya harus dipertahankan. Ya, biar seolah-olah memang terhubung si arus airnya dari yang bagian belakang sampai bagian depan. Ini gua proses memperbaiki bagian depan. Nah, seperti ini ya. Karena jalur masuknya bisa dua, bisa kanan, bisa kiri. Nah, seperti ini. Jadi di bagian bawahnya tuh gua lepas 2 blok. Nah, ini kan tingginya 1/4 nih. Nah, ini gua hapus. Oke, nanti ini ditambahkan tangga 1/4. Nah, itu ya. Di kanan dan di kiri juga sama, ditambahkan tangga 1/4. Ya, ini hapus tiangnya. Nah, tinggal dipoles dan diwarnain. Oke, udah beres. Setelah beres, nah ini hasil akhirnya ya. Ya, ini adalah resort kita. Akhirnya beres juga ya. Resort kita yang udah gua bikin, beberapa bagian-bagiannya udah diwarnain. Nah, seperti itu. Dengan nuansa hijau, biru, coklat gelap, dan putih. Nah, gua sedikit room tour dah ke dalam ya. Ini bagian tempat bersantainya. Yang kanan kolam, yang bawahnya juga ada arus air. Dan ini sudah dijadikan bagian depan rumah ya. Alias bukan lagi pintu belakang. Awalnya ini pintu belakang. Cuman karena orang nanti akan masuk duluan di situ yang ada masalah. Ini belum diwarnai tapi ya udah nanti gua beresin. Bagian belakangnya kayak gini aja cukup. Karena tadi gua lupa juga untuk ngurusin bagian belakangnya. Tapi ya gampang sekali lah. Tinggal nanti perpanjangan pakai tanaman ini ke belakang. Gitu ya. Karena di belakang nggak ada terlalu banyak apa-apalah. Karena ini bagian belakangnya tok kayak gini aja. Tuh, oke. Nah, ini bagian arah di samping rumah. Bagian depan samping ya. Nah, ini bagian dalam. Ini pintu yang tembus ke bagian kolam renang. Seperti itu.
Nah, ini hasil dari ujungnya. Ya, inilah salah satu resort ya yang gua buat untuk segmen Music Nature kali ini. Ini akan gua gabungkan dengan yang lain-lain seperti dekorasi farm dan tamannya juga. Tapi apakah gua puas? Puas sekali ya dengan hasil yang sekarang. Ini adalah konsepnya termasuk rumah modern tapi digabungkan dengan kolam yang kemarin yang belum sempat diterapkan. Oke. Segitu dulu dari gua dalam pembuatan rumah kali ini. Semoga dapat menginspirasi dan memberikan kalian ide ya. Jangan lupa di like dan di share jika bermanfaat. Subscribe channel YouTube untuk selalu mendukung. Yang udah subscribe terima kasih banyak. Udah nonton terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Thank you banget udah nonton. Bye bye.